Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perkutut Aji. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga kebaikan panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe channel ini. Dan bagi siapapun yang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga, rezeki yang halal barokah, dan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih di jalur Sinau Perkutut Lokal Alam. Kali ini saya akan membahas tentang perkutut kerejekian yang dia itu tidak pemilih atau bisa dipelihara oleh siapa saja. Sumbernya masih di buku Katurangan Perkutut Lokal Alam, Keluaran dari Palsi. Kenapa kok saya mengingat tema ini? Karena memang di tahun 2024 ini kita sedang mengalami krisis ekonomi, di mana semua kebutuhan harga pokok itu selalu naik. Sedangkan masih banyak di antara kita ini pendapatannya itu masih sama atau tetap. Jadi kita membutuhkan suatu suntikan energi. Kalau bagi yang hobi perkutut mungkin bisa memelihara perkutut yang bertipe Katurangan Kerejekian. Nanti ada 8 Katurangan Kerejekian yang bisa atau bebas dipelihara oleh siapa saja, karena memang dalam pakem atau sumbernya seperti itu. Langsung saja, yang pertama adalah perkutut pedaringan kebak. Di perkutut pedaringan kebak ini punya ciri lurik yang menyambung dari leher sampai ke perut. Tetapi harus diperhatikan, kalau perkutut pedaringan kebak yang asli lokal alam itu lehernya itu semakin kesini semakin tipis, semakin ke tengah semakin tipis, sambungan tengah ini semakin tipis. Beda kalau perkutut lokal alam yang mesin ternakan itu seperti ini, seperti luriknya itu tebal semua. Nah, itu di perkutut pedaringan kebak ini, dari condronya sendiri adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk menyimpan bahan pangan dalam rumah. Kebak artinya penuh. Jadi insya Allah bagi siapapun yang memelihara perkutut pedaringan kebak ini tidak akan pernah kekurangan. Tetapi ini disclaimer lagi, bukan perkutut yang membuat kita punya banyak rezeki, bukan perkutut yang membuat kita kaya, tetapi semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan perkutut hanya sarana. Itu perlu garis bawah ya, nanti takutnya dibilang musyrik, karena saya sudah sering dibilang musyrik, dibilang ini itu, dikira kita itu nyembah perkutut. Padahal kita itu tetap menyembah Allah, dengan perkutut hanya sebagai perantara. Oke, yang kedua kita lanjut ke perkutut daulatan. Ini agak kurang familiar bagi para pecinta katurangan, karena memang perkutut ini jarang keluar, katurangan ini. Jadi perkutut daulatan ini terdapat ules atau bulu, kalau terkena sinar matahari terlihat hijau ke kuning-kuningan seperti sambar lilin. Nah, seperti ini. Tetapi dalam keadaan kering, bukan dalam keadaan basah ya teman-teman. Tuh, makna condro daulatan adalah mendapatkan kebaikan. Perlu diketahui bahwa menurut buku Palsi, bahwa perkutut daulatan ini mempunyai daya gaib yang sangat besar. Makanya perkutut ini juga banyak dicari oleh para kolektor. Dan ini perkutut ini tidak pemilih, boleh dipelihara siapa saja. Dan ini juga salah satu perkutut kerejekian. Langsung yang ketiga adalah perkutut Wisnu Mangenu, atau kalau istilahnya itu perkutut ini blorok, tetapi bloroknya itu bukan blorok putih, tetapi blorok hitam seperti ini, belang-belang hitam. Dan condro pemberian makna perkutut Wisnu Mangenu ini adalah, Wisnu artinya penjaga, Mangenu artinya konsisten. Dan perkutut ini juga salah satu perkutut kerejekian tingkat tinggi dan boleh dipelihara oleh siapa saja.
Kita lanjut, yang keempat adalah perkutut rajek wesi. Ini cukup banyak katurangan perkutut rajek wesi karena memang tidak langka. Perkutut ini kategori tidak langka dan banyak yang punya. Perkutut rajek besi ini mempunyai sisik kaki yang seperti ini. Rajek besi dan Rajawana sama, tetapi yang membedakan adalah warna kakinya. Kalau rajek besi itu hitam, kalau Rajawana itu merah. Dan perkutut rajek besi ini juga termasuk perkutut kerejekian yang sangat bagus dan kuat. Makanya perkutut ini juga banyak dicari oleh orang-orang. Dan di samping perkutut rajek besi ini adalah perkutut kerejekian, dia juga sebagai pagar gaib. Karena condro makna rajek besi itu adalah rajek adalah pagar, wesi adalah besi. Dia seperti pagar besi yang bisa melindungi si pemiliknya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkutut yang mempunyai kekuatan gaib yang bisa melindungi si pemelihara, tetapi itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah perkutut udan mas. Nah, ini adalah perkutut yang, kalau perkutut yang ada katurangan mas-masnya itu bisa diketahui ini adalah simbol kejayaan. Warna emas itu adalah simbol kejayaan, simbol kemapanan, simbol kekayaan. Jadi cirinya perkutut udan emas itu seperti ini. Di bulunya itu kalau kita perhatikan ada serbuk-serbuk emasnya seperti ini ya. Dan condronya tentu sudah bisa ditebak, udan adalah hujan, emas adalah emas. Bisa dibayangkan bahwa hujan emas itu adalah sesuatu yang memberikan rezeki yang sangat banyak. Makanya perkutut ini identik dengan kerejekian. Dan termasuk kolektor item juga perkutut udan emas ini. Dan istimewanya perkutut ini bisa dipelihara oleh siapa saja, cocok dipelihara oleh siapa saja, dari kalangan siapa saja, tidak hanya dari kalangan pejabat atau orang-orang ningrat, tetapi semua kasta bisa memelihara perkutut ini. Itulah perkutut udan mas. Selanjutnya adalah perkutut Kusuma Wicitra. Nah, perkutut ini juga masuk dalam perkutut kerejekian yang bisa dipelihara oleh siapa saja. Cirinya apa Kusuma Wicitra itu? Burung ini termasuk langka di pasaran, termasuk langka, jarang yang punya. Dari paruh, kaki, kuku, semuanya putih, juga genta matanya ini juga putih. Kusuma kalau di condro itu dia artinya kusuma itu bunga, wicitra itu martabat. Nah, perkutut ini kalau menurut sumber palsi, salah satu perkutut kerejekian juga sekaligus perkutut yang memiliki aura kewibawaan. Dan istimewanya lagi, perkutut ini bebas, cocok dipelihara oleh siapa saja. Dia tidak memilih, dia bisa dipelihara oleh siapa saja. Selanjutnya yang ketujuh adalah perkutut Satrio Pinayungan. Ini juga perkutut yang memiliki aura atau energi kerejekian, cukup langka di pasaran, harganya juga lumayan. Dan cirinya ya yang paling menonjol ya ini, punya bulu putih satu helai di tengah-tengah kepala pas, di atas kepala pas seperti mahkota, seperti payung. Nah, kalau condro maknanya adalah satrio itu adalah pemberani, pinayungan yang terlindungi. Di perkutut satrio pinayungan ini cocok dipelihara oleh semua kalangan dan
Ini juga bisa menjadi sarana untuk perlindungan bagi keluarga, tentunya dari energi-energi negatif seperti itu. Dan yang kedelapan ini yang terakhir adalah perkutut sumping ratu. Perkutut ini mempunyai sumping atau mahkota kalau dalam istilahnya, seperti ini, putih-putih di pinggir kepalanya seperti ini ya, sumping ratu. Dan harus banyak seperti ini. Kalau cuma satu titik itu nanti namanya masuk katurangan wilis. Perkutut sumping ratu ini juga termasuk perkutut yang memiliki kerejekian. Ada tetapinya, meskipun dia tidak pemilih di dalam buku seperti itu, dia tidak pemilih, tetapi yang paling direkomendasikan adalah petani. Jadi perkutut sumping ratu ini cocok dipelihara oleh siapa saja, tetapi rekomendasi yang paling cocok untuk memelihara perkutut sumping ratu adalah petani. Jadi itu 8 katurangan kerejekian yang bertipe tidak pemilih yang sudah saya seleksi, yang mungkin cocok dipelihara di tahun 2024 ini karena kita sedang mengalami krisis ekonomi. Bisa diharapkan dengan sarana perkutut tadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah, diberi kesehatan sekeluarga, karena rezeki itu tidak melulu soal harta, soal benda, tetapi kesehatan itu adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Semoga kita semua sekeluarga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari perkutut katurangan yang tidak pemilih. Semoga bisa menambah wawasan dan menambah inspirasi. Ambil hal baik, buang yang buruk. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.